Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nadia Awaliyah dari kelompok 5 sebagai moderator kelompok 4. Saya akan memandu presentasi dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu terdiri dari Nuri Alparesa, Selina April, Rifki Padlu Roman, dan Pramayuda. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai presentasinya. Baik, untuk materi pertama yaitu makna akhlak yang akan disampaikan oleh saya, Rahman. Kata akhlak secara etimologis berasal dari kata Arab yaitu akhlakun, yang mana jika dilihat dari bentuk lafadznya, kata akhlak bentuknya jamak dari khulqun. Dalam kamus Al-Munjid memiliki arti sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akar kata akhlak adalah dari kata halaka yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik yang berarti pencipta, makhluk yang berarti diciptakan. Jadi, akhlak itu bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi akhlak juga mengatur dengan Tuhan, bahkan dengan alam semesta. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh Nuri. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber akhlak. Sumber akhlak ada dua. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak, artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak, karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran juga mengajak manusia supaya berilmu, manusia supaya berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, tekun, berjihad, dan bersilaturahmi. Yang kedua, As-Sunnah. Sumber akhlak yang kedua adalah As-Sunnah. Dari As-Sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui As-Sunnah, seorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Baik, selanjutnya pembagian akhlak akan dipresentasikan oleh saya. Pembagian akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak pemuda adalah akhlak terpuji atau akhlak baik. Di antaranya adalah yang pertama adalah sabar. Sabar adalah mampu menahan diri atau mampu mengendalikan amarah. Lalu yang kedua ada ikhlas. Ikhlas adalah mampu mengerjakan suatu amal hanya semata-mata karena Allah, yakni harus mengharap ridhonya. Lalu yang ketiga adalah jujur, adalah mengatakan sesuatu itu dengan apa adanya dan harus dengan hati yang lurus. Lalu yang itu pemaaf. Pemaaf adalah orang yang memberikan maaf kepada peminta maaf yang menyadari kesalahannya. Pemurah adalah sikap seseorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Lalu yang terakhir adalah menepati janji, adalah orang yang datang ke tempat yang sudah disepakati. Lalu yang kedua adalah akhlak majmumah, yaitu akhlak yang tercela atau perbuatan yang buruk. Di antaranya yang pertama adalah riya. Riya, pengertian riya adalah melakukan suatu perbuatan baik dengan niat untuk karena manusia atau karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Lalu yang kedua adalah sumah. Sumah adalah sikap atau sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain menyanjung dan mengaguminya, memujinya. Lalu yang ketiga, uzum. Uzum adalah perilaku atau sifat mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri sendirinya. Lalu yang terakhir adalah takabur. Orang yang merasa bahwa dirinya besar, lebih segala-galanya daripada orang lain. Lalu implementasi akhlak. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, dan akhlak terhadap masyarakat dan lingkungan. Memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur akan berbeda dengan memiliki banyak harta. Karena dengan berinvestasi harta, jutaan orang akan merana karena tidak bisa memilikinya, sehingga akan menimbulkan kemarahan, kebencian, kejahatan, pencurian, pertengkaran, dan bahkan pembunuhan. Tetapi jika yang diinvestasikan itu akhlak, maka akhlak akan mendatangkan ketenangan, kesenangan, ketentraman, kenyamanan,
dan bahkan kecintaan dari orang lain. Sudah sepatutnya bagi kita selaku orang yang beriman untuk bisa mengimplementasikan akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari, yang mana implementasinya bisa diwujudkan dalam perkataan yang mulia atau perbuatan yang baik. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizky. Materi selanjutnya adalah indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua, yaitu manusia yang berakhlak dan juga manusia yang tidak berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan juga sehat. Sementara manusia tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor dan sakit. Di sini disebutkan, menurut Imam Al-Ghazali, indikator-indikator manusia yang berakhlak sehat. Yang pertama adalah khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua adalah berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Yang ketiga adalah mengabdi hanya kepada Allah. Yang keempat adalah selalu memuji dan mengagumkan Allah. Yang kelima adalah bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang keenam adalah berjalan di bumi dengan tawadu atau tidak sombong. Yang ketujuh adalah bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam. Yang kedelapan adalah menghormati tamu. Yang kesembilan adalah menghargai dan menghormati tetangga. Yang kesepuluh adalah tidak menyakiti. Baik, mohon maaf. Saya akan ulangi lagi tadi indikator-indikator manusia berakhlak menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak ada faedahnya. Yang ketiga, mengabdi hanya karena Allah. Yang keempat, selalu memuji dan mengagungkan Allah. Yang kelima, bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang keenam, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang ketujuh, bersikap arif atau bijaksana dalam menghadapi orang awam. Yang kedelapan adalah menghormati tamu. Yang kesembilan, menghargai dan menghormati tetangga. Yang kesepuluh, tidak menyakiti orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir adalah tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Berikut adalah tanda-tanda manusia berakhlak menurut Imam Al-Ghazali. Mungkin penyampaian materi cukup sekian. Untuk moderator bisa melanjutkan berjalannya acara. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Bila ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.